Pernah dengar soal masalah kesehatan yang, ya, nggak ada gejalanya sama sekali, tapi diam-diam bisa jadi sangat berbahaya? Nah, hari ini kita bakal ngebahas salah satu pembunuh senyap yang paling umum, yaitu kolesterol tinggi. Atau nama kerennya, hiperlipidemia. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, ini nih yang bakal kita bahas. Pertama, kita kenalan dulu sama masalah tersembunyi ini. Terus, kita bedain mana kolesterol yang baik dan yang jahat. Abis itu, kita cari tahu kenapa kok bisa kena, alias faktor risikonya. Nah, setelah itu kita masuk ke solusinya, mulai dari makanan, pola makan yang paling top, dan yang terakhir cara baca hasil tes lab Anda sendiri. Biar nggak bingung lagi. Siap? Langsung aja kita mulai? Oke, kita masuk ke bagian pertama, masalah yang tersembunyi di darah. Kenapa sih disebut masalah tersembunyi atau pembunuh senyap? Simpel aja, karena seringkali kita sama sekali nggak ngerasa apa-apa. Nggak ada keluhan, nggak ada gejala, tahu-tahu udah ada masalah serius yang muncul. Jadi kalau dokter bilang, wah kolesterol Anda tinggi nih, apa sih artinya? Ini tuh bukan cuma sekedar angka loh di kertas hasil lab, anggap aja ini kayak lampu kuning dari tubuh kita. Sebuah sinyal penting tentang apa yang sebenarnya lagi terjadi di dalam aliran darah kita. Gampangnya gini, hiperlipidemia itu artinya ada terlalu banyak lemak, khususnya jenis kolesterol dan trigliserida yang seliweran di darah kita. Coba deh bayangin pembuluh darah kita itu jalan tol. Kalau mobilnya kebanyakan, apa yang terjadi? Macet kan? Nah, kemacetan lemak inilah yang jadi biang kerok masalahnya. Nah, kemacetan ini bahaya banget. Lemak-lemak yang berlebihan tadi bisa nempel di dinding pembuluh darah, terus lama-lama numpuk dan mengeras jadi plak. Proses ini namanya aterosklerosis. Plak ini bikin pembuluh darah jadi sempit dan kaku. Persis kayak pipa air yang berkerak dan mampet. Dan ujung-ujungnya, ya resiko serangan jantung dan stroke jadi meningkat drastis. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Ini penting banget nih buat dipahami. Nggak semua kolesterol itu jahat. Dalam cerita ini ada si jagoan dan ada juga si penjahatnya. Nah, ini dia dua pemain utamanya. Coba bayangin, LDL, si kolesterol jahat ini, kayak kurir pengantar paket yang berantakan. Dia ngantarin kolesterol ke sel-sel tubuh, tapi sambil jalan dia suka ngejatuhin paketnya di mana-mana. Alhasil, paket-paket lemak ini numpuk di lorong pembuluh darah kita. Tapi tenang, ada pahlawannya, HDL, si kolesterol baik. Dia ini tim kebersihan super efisien yang datang buat nyapuin semua kelebihan kolesterol tadi dan membawanya balik ke hati untuk diolah. Jadi tujuannya jelas ya, kita mau kurir yang berantakan, LDL, lebih sedikit, dan tim kebersihan, HDL, lebih banyak. Pasti banyak yang nanya, kok bisa sih saya kena? Nah, di bagian ketiga ini, kita bakal lihat apa aja faktor risikonya. Dan ada kabar baiknya loh, ternyata banyak banget faktor yang bisa kita kendalikan sendiri. Oke, kita bahas dulu yang nggak bisa kita apa-apain ya. Pertama, genetik atau keturunan. Kalau di keluarga ada riwayat kolesterol tinggi, ya resiko kita lebih besar. Terus usia, makin berumur, resikonya makin naik. Ya ini ibaratnya kartu yang udah dibagikan ke kita dari sananya. Penting buat kita tahu aja. Nah, sekarang kita fokus ke bagian yang paling seru, hal-hal yang bisa kita kendalikan. Disinilah kekuatan kita. Mulai dari makanan yang kita pilih tiap hari, seberapa sering kita gerak badan, berat badan, sampai keputusan buat nggak merokok atau minum alkohol berlebihan. Ini semua tuh kayak tombol-tombol kendali yang bisa kita atur setiap hari buat jaga jantung kita. Ini nyambung banget ke bagian keempat, di mana kita akan fokus ke senjata kita yang paling ampuh, makanan. Percaya atau enggak, apa yang kita taruh di piring kita setiap hari, itu dampaknya luar biasa besar. Oke, ini poin pentingnya. Ada satu angka yang perlu kita ingat, kurang dari 7%. Maksudnya apa? Para ahli menyarankan kita membatasi asupan lemak jenuh, ini nih jenis lemak yang paling nendang naikin kolesterol jahat, supaya nggak lebih dari 7% total kalori harian kita. Ini target yang jelas dan bisa kita usahakan. Gimana caranya? Gampang, kita lakukan tukar guling yang cerdas. Coba deh kurangi yang namanya daging merah berlemak, santan kental, sama makanan cepat saji. Gantinya, perbanyak lemak baik dari minyak zaitun, alpukat yang creamy itu, ikan-ikan enak kayak salmon dan sarden, plus kacang-kacangan. Oke, tadi kita udah ngomongin jenis makanannya satu persatu. Sekarang di bagian kelima, kita lihat gambaran besarnya yuk. Maksudnya pola makan kita secara keseluruhan.
Jadi, daripada pusing mikirin satu makanan doang, mending kita adopsi sebuah pola makan yang emang udah terbukti bagus buat jantung. Contohnya, ada diet Mediterania atau diet DASH. Intinya sama aja kok, perbanyak makan sayur, buah, biju-bijian utuh, dan protein sehat kayak ikan atau ayam. Tapi tunggu dulu, cara masak juga ngaruh banget loh, bukan cuma bahan makanannya aja. Menggoreng, apalagi pakai minyak banyak, itu nambahin lemak jenuh dan kalori yang nggak perlu. Coba deh ganti caranya. Bisa dikukus, direbus, dipanggang, atau ditumis. Perubahan simpel kayak gini aja udah bisa ngurangi lemak jahat dan nutrisi makanannya tetap terjaga. Nah, kita sampai di bagian terakhir nih, dan ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu. Gimana caranya biar nggak pusing lihat hasil tes lab yang isinya angka semua? Yuk kita bongkar bareng-bareng arti angka-angka ini. Pertama, kita lihat si jahat, LDL. Patokannya gampang, makin rendah makin bagus. Angka paling amannya itu di bawah 100. Kalau angka Anda ada di kisaran 130 sampai 159, itu udah lampu kuning tuh. Waktunya ubah gaya hidup. Nah, kalau udah di atas 190, biasanya dokter akan mulai diskusi soal obat-obatan. Lanjut, ada trigliserida. Angka ini biasanya erat banget hubungannya sama gula dan karbohidrat olahan yang kita makan. Target normalnya itu di bawah 150. Kalau angkanya tinggi banget, misalnya di atas 500, ini bahayanya bukan cuma ke jantung, tapi juga bisa kena radang pankreas. Serius loh. Terus ada kolesterol total. Anggap aja ini angka rangkumannya, gabungan dari berbagai jenis lemak tadi. Patokan umumnya sih usahakan tetap di bawah 200. Kalau udah tembus 240, wah itu udah dianggap tinggi dan perlu ditangani lebih serius. Dan terakhir, pahlawan kita, si HDL yang baik. Nah, kalau yang ini beda sendiri. Justru kita mau angkanya setinggi mungkin. Kalau angkanya di atas 60, itu bagus banget. Artinya dia lagi kerja keras melindungi jantung kita. Sebaliknya, kalau HDL-nya rendah, itu juga jadi faktor risiko. Jadi, setelah kita bahas semuanya, apa nih intisarinya? Gini, kuncinya itu bukan diet ketat yang nyiksa selama sebulan terus udahan. Bukan, tapi soal membangun kebiasaan sehat yang nyaman dan bisa kita jalani terus seumur hidup. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Gak usah mikirin harus merombak total hidup Anda besok pagi. Coba pikirin satu aja langkah kecil yang bisa Anda ambil hari ini. Mungkin ganti gorengan sore ini dengan buah, atau jalan kaki santai 15 menit habis makan malam. Apapun itu, langkah sekecil apapun yang Anda ambil hari ini, itu adalah investasi besar buat kesehatan jantung Anda di masa depan. Terima kasih.